Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi Pak. Pagi Pak. Oke, apa kabar? Baik, Pak. Baik ya. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya selalu berada dalam lindungan, berbahagia semua ya. Silakan untuk Vinanda on cam, Ria on cam. Hari ini, pagi ini kita akan membahas lanjutan dari sifat koligatif larutan ya. Sebelumnya silakan pimpin doa. Belum melakukan pelajaran, baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Saya. Baik, terima kasih Adit. Bapak akan coba share materinya ya. Bahasanya masih sama, yaitu sifat koligatif larutan. Mudah-mudahan kalian masih ingat ya pada pertemuan sebelumnya. Apa itu sifat koligatif, kemudian terdiri dari apa saja. Pertemuan pagi ini nanti kalian akan membahas dua sifat yang lain. Kalian akan memahami bagaimana dan apa itu penurunan titik beku, kedua kenaikan titik didih. Sebelum masuk ke bahasan, Bapak ingin menguji kalian sejauh mana ingatan kalian pada materi pertemuan sebelumnya ya. Kita main game ya. Nah, caranya gampang. Kalian tinggal Bapak akan share di chat alamatnya. Oke, silahkan masuk ke link yang ada di chat. Kita akan main game Kahoot untuk memotivasi kalian. Ini seperti cepat-tepat ya. Jadi siapa yang cepat dan tepat, dia akan mendapat poin yang terbesar. Kita lihat ya, siapa yang berhasil mendapatkan poin tertinggi. Oke, yang ketiga, Cornelia Elesa. Boleh kasih aplaus. Yang kedua, Haura. Dan yang pertama adalah Mila Aulia. Boleh dong kasih aplaus dong. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita akan belajar tentang penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Apa tujuan pembelajarannya? Melalui di sini kita masih akan model problem based learning ya. Jadi nanti selalu ada masalah kalian pecahkan. Kemudian kalian harus bersikap berani, bertanggung jawab, memberi pendapat, kemudian menanggapi pendapat temannya, juga dapat menjelaskan konsep molalitas, menghitung besarnya penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Ini indikator pencapaiannya IPK-nya. Yang pertama menjelaskan konsep molalitas, yang kedua menghitung besar dari penurunan titik beku dan tekanan titik didih. Nah, kalian bisa mengaitkan peristiwa sehari-hari dengan konsep penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Baik, silakan. Ya, assalamualaikum teman-teman. Strip lagi bareng Fitri di sini. Nih kita lagi nemuin es nih. Tapi ini di depan rumah aku sendiri sini. Nah ini kita tanya-tanya loh. Nah ini jualan es apa Pak ini Pak? Namanya Pak? Es krim puter. Oh ini es puter. Berapaan Pak harganya Pak? 2.000, 3.000 sama 5.000. Ini adiknya mau yang mana? Yang ini ta, yang contong ini ta? Ya. Oh yang contong aja Pak. Buatin buat adik-adiknya ini Pak. Oh gelap ya ini. Baik, hanya cuplikan saja ya. Kira-kira apa sih yang ada di video tersebut? Coba siapa yang mau berpendapat? Apa yang kalian bisa amati di video tersebut? Itu tentang penurunan titik beku bukan Pak? Itu kan jualan es krim kan biar bisa beku dan nggak mencair gitu. Jadi ditempatin di tempat yang tertutup, nggak tersentuh udara luar. Orang sedang berdagang es krim, ya kan? Es krim itu disimpan di
tempat yang bersuhu rendah agar tidak mencair gitu Pak. Kalau bisa sampai membeku gitu mungkin di bawah 0 derajat Pak. Cornelia? Garamnya itu di dinding samping tabungnya itu Pak biasanya. Oke, boleh, bagus ya. Pasti ada hubungannya dengan penurunan titik beku seperti Mila tadi ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok bisa suhunya sampai dingin seperti itu? Kemudian kalau menurut Tirta ada es batunya yang ditambahkan atau dicampur garam ya. Kok bisa ketika es batu dicampur garam dia suhunya menjadi sangat dingin. Oke, bagus banget. Baik, kita masuk saja ke materi ya. Yang pertama penurunan titik beku atau delta TF. Apakah pengertian titik beku? Silahkan, ada yang mau menanggapi? Kalau menurut aku titik beku itu suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada timbangan sehingga tekanan uap keduanya sama. Oke, bagus. Ketika tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatan ya. Atau di sini di mana air mulai membeku. Nah, itu disebut dengan titik beku. Pada sifat koligatif ada penurunan titik beku ya, yaitu merupakan fenomena perubahan titik beku menjadi lebih kecil karena adanya zat terlarut di dalam pelarut. Nah, pasti ada kaitannya atau hubungannya dengan zat terlarut ya. Sehingga titik bekunya menjadi lebih kecil. Contoh, di sini air murni titik bekunya 0 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer ya. Nah, kita tambahkan garam dapur nih, misalnya NaCl. Nah, ketika ada zat terlarut, misalnya di sini ada garam. Nah, proses untuk membeku ketika molekul-molekulnya menjadi lebih rapat dan teratur, itu nanti terhalang oleh molekul dari garam dapur tersebut ya, sehingga membutuhkan suhu yang lebih kecil ya, sehingga cairannya atau larutan garam tersebut berubah menjadi padatan atau es. Jika dilihat dari perhitungannya, delta TF besarnya itu sebanding dengan molaritas dikali tetapan penurunan titik beku molal ya. Delta TF sama dengan M, M-nya itu molaritas dikali dengan tetapan penurunan titik beku. Contoh sederhana, dimasukkan 18 gram glukosa ke dalam 1000 ml air, massa jenisnya 1 gram per mililiter, KF-nya sudah ditentukan 1,86. Yang ditanyakannya adalah tentukan titik beku larutan. Penyelesaiannya massa 18 gram, kemudian karena volume air 1000 ml dengan massa jenisnya 1, sehingga dia menjadi 1000 gram. ml glukosa 180 gram per mol. Ditanyakannya TF ya. Nah, di sini kita hitung penurunannya dulu, delta di sini delta TF. Oke. Massa per ml kali 1000 per massa zat pelarut. 18 gram per 180 dikali 1000 per 1000 gram. Sehingga ditemukan di sini delta TF-nya 0,186. Oke. Nah, sehingga untuk menentukan titik bekunya 0 dikurangi delta TF. Dari mana 0? 0 itu adalah titik beku air murni atau pelarut murni. Baik, yang kedua, kenaikan titik didih atau delta TB. Perhitungannya delta TB sama dengan M dikali KB. Delta TB kenaikan titik didih, M-nya molaritas, KB-nya tetapan kenaikan didih molal. Baik, kita langsung ke pengerjaan lembar kerja. Seperti biasa, linknya ada di chat ya. Di sini siapa yang mau jadi ketua kelompok sama sekretaris yang tugasnya meng-share screen from lembar kerja? Apa dapat kalian amati? Jadi satu kelompok satu doang, Pak? Iya, nanti ada 2 pertanyaan. Silahkan. Itu yang gambar 1 itu yang kayak tadi dijelasin sama Cornel sama Tirta aja. Penurunan titik beku larutan. Iya, itu beneran pakai garam dapur kayaknya. Soalnya waktu itu pernah bikin es krim pakai kayak gitu juga, bisa beku dia. Jadi nanti penjelasannya kayak gitu aja nggak apa-apa. Berarti itu ditambahin pada gambar 1 terlihat di sekeliling
Nah. Mana. Nah, itu kelompok 2. Ah, Silakan. ini ya. Nah, Oh, kelompok 2 hanya iya. ini aja ya. Oh, Oke. oke. Oke, Pak. Pin, Oke. yuk Iya, silakan. Pak. Siapa? Tulis di buku tugas nanti di pub. Oke. Coba di share screen foto coba. Siapa? Iya. Pinanda ya? Iya, Pak. Coba Adit stop share. Nah, Pinanda yang share foto. Yuk. Jelaskan pengaruh zat terlarut terhadap penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Dibagi-bagi aja, Po. Iya, ya udah. Pengaruh zat terlarut terhadap penurunan titik beku. Itu nyari pengertian dong kan? Pengaruhnya, Fakih. Apa Tayo nih mau jawab nih? Ini bukan. Penurunan titik beku sebanding dengan konsentrasi zat terlarut. Bila konsentrasi zat terlarut semakin besar, maka penurunan titik beku semakin besar dan sebaliknya. Bila konsentrasi zat terlarut semakin kecil, maka penurunan titik beku semakin kecil. Nih, ayo kerjain. Jawabannya di-share di grup aja ya. Ntar lu tinggal salin. Jawabannya di mana? Di-share di grup, ntar lu salin gitu loh. Oh, ya udah. Di sini aja, di chat aja nih. Di chat dalam room ini. Oh, Ria. Iya, Siapa Pak. tadi? Sama ini. Yang dikerjain yang kelompok 4 nih. Ada 2 soal. Tadi nggak baca rule-nya. Oh, soalnya. Iya, soalnya salah tadi. Ini nomor yang kelompok 4 kita dapat ini. Bagaimana kolerasi atau hubungan molalitas dengan penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Jelaskan dengan lengkap serta tuliskan dalam persamaan atau rumusnya. Semakin besar molalitas larutan, semakin besar pula kenaikan titik didih larutan. Dan semakin besar pula titik didih larutan harus. Jadi yang mana yang berbanding lurus itu keduanya, yang titik beku atau titik didih. Tirta pakai jawaban dari Syria aja. Kalau nggak digabungin. Ya, gabungin gimana? Dua-duanya beda. Kalau nggak pakai contoh soal aja. Tapi masih. Enggak, ini cuma nanya hubungan sama rumus. Bentar. Ini bukannya benar ya? Iya, makanya kebalik. Yang ini titik didih. Yang itu titik beku bawah. Iya nggak sih? Titik beku bukannya itu ya, delta TF itu? Berarti bawah benar ya titik didih, KB? Iya. Titik didih bener. Oh, yos. Ini yang salah. Ya, oke. Bagus. Baik, kita mulai perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kan pada gambar 1 itu penjual es tar atau es dungdung kan di dalam gerobaknya ada di samping-sampingnya diisi kantong plastik yang ternyata isinya adalah es batu. Bila es diberi garam, suhunya menjadi lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Hal ini berdasarkan salah satu sifat koligatif larutan, yaitu penurunan titik beku. Suatu larutan diberi zat akan menyebabkan terjadinya perbedaan titik beku antara larutan awal dengan larutan akhir. Nah, titik beku itu adalah suhu di mana cairan dan zat padat suatu zat memiliki tekanan uap yang sama. Jawabannya bagus. Sudah bagus ya? Boleh kasih aplaus untuk kelompok 1. Iya, kita ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan langsung mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, Pak. Ini di share screen langsung, Pak. Iya. Sebanyak 18 gram glukosa dilarutkan dalam 1000 gram air. Tentukan titik didih larutan itu jika diketahui Kb airnya sama dengan 0,52 derajat Celcius per molal. Biar titik didih larutannya adalah itu massa per ml mr dikali 1000 per P-nya itu larutan
airnya. Nah, masanya itu kan 18, MR-nya 180. Terus 18 per 180 sama dengan 0,1. P-nya itu 1000 di per 1000 sama dengan 1. Ya. 0,1 dikali 1 sama dengan 0,1. Terus 0,1 dikali 0,52 sama dengan 0,052. Tapi di situ jawabannya nggak ada, jadi kita milihnya yang B. 100,052 Pak. Bagaimana hasil jawaban dari kelompok 2? Silakan dilengkapi sama seperti pertemuan sebelumnya, dilengkapi semua lembar kerjanya. Nah, kemudian di submit, nanti akan Bapak kasih nilai di Google Classroom-nya. Yang pertama, kesimpulannya, ini kesimpulan pertama, jadi penurunan titik beku itu adalah penurunan titik beku pelarut murni berbanding dengan titik beku larutannya, ya, di mana titik beku larutan adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya, atau titik di mana air mulai membeku. Nah, ini perubahan titik beku ya, menjadi lebih kecil karena adanya zat terlarut. Itu penurunan titik beku. Ini ilustrasinya, oke, karena ada zat larut sehingga dia molekul airnya sukar untuk merapat dan teratur. Kenaikan titik didih ya sama adanya penambahan titik didih air atau pelarut murni dibanding dengan larutannya. Pada persamaan matematikanya kita kenal dengan delta TB sama dengan M dikali KB. Baik, itu saja pertemuan kita pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk pertemuan terakhir, pertemuan ketiga ya, kita akan praktikum online. Nanti kelompoknya sama dengan kelompok yang sekarang. Terima kasih banyak sekali lagi. Silakan untuk ketua kelas pimpin berdoa sebelum diakhiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa dan bersyukur. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sampai jumpa.